Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Saya berikan tema bagi kita, jangan serakah. Amin. Kita baca dalam Kejadian pasal 2. Kita baca ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pastilah engkau mati. Amin. Salam. Ya, ayat 16 tadi kan kau pria, ayat 17 kau ini yang tak tinggal. Semuanya didatangkan sukacita bagi kita. Amin. Yang Tuhan saya katakan tadi bagi kita, jangan serakah. Allah sebenarnya sangat mengerti akan kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dahulu menyediakan apa saja yang dianggap menjadi kebutuhan manusia, supaya manusia itu bukan hanya bisa sekedar bertahan hidup, tapi tujuan Allah supaya manusia itu berbahagia. Ya, makanya kalau kita baca dalam pasal 1 itu, pertama sampai hari ke-6 yang Tuhan ciptakan, Allah selalu memeriksa. Ketika Allah, contohnya hari pertama Allah menciptakan terang, ya, nggak lanjut, diperiksa dulu. Maka di situ dikatakan ketika Allah, ya, atau maksudnya di sini Allah melihat dulu sudah baik enggak. Kalau sudah baik, baru berlanjut penciptaan. Ya, contohnya ayat yang ke-4 dalam Kejadian pasal 1 tolong baca. Ini hari pertama Allah menciptakan terang. Ayat yang ke-4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan dengan terang itu dari gelap. Iya. Jadi Allah melihat terang itu yang diciptakannya pada hari pertama baik. Ya, baru nanti lanjut lagi. Ayat yang ke-10 itu hari kedua. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala yang menyisahkan air di atas dan di bawah. Yang ke-10 bagian B-nya aja. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Selalu diyakini, ya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari ketiga ayat yang ke-12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Iya. Ayat 18 itu hari ke-4. Bagian-bagian terakhirnya aja. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari kelima Allah menciptakan binatang-binatang di laut atau ikan dan burung. Ayat yang ke-21. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari ke-6 ayat yang ke-25. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Semuanya diperiksa dulu. Ketika sudah baik, baru lanjut lagi hari berikutnya. Supaya nanti ketika Allah sudah menciptakan manusia, semuanya lengkap, baik, ya, untuk kebutuhan manusia. Amin. Dan Allah mereview atau memeriksa semua dari hari pertama sampai hari ke-6 itu. Ayat yang ke-31. Ya, kita bacakan semua ayat ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Allah memeriksa apa yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Di sini dikatakan sungguh amat baik. Kalau hari pertama sampai hari ke-6 tadi kan menciptakan itu selalu dikatakan baik, baik, baik. Tapi secara keseluruhan dikatakan di sini sungguh amat baik, sempurna. Amin. Amin. Ya. Supaya Tuhan, ya, menginginkan manusia itu berbahagia. Dan walaupun yang Tuhan ciptakan secara keseluruhan dikatakan sungguh amat baik atau sempurna, Allah masih membuat lagi taman
yang disebut dengan Taman Eden, yang artinya taman keindahan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi tempat manusia itu. Tujuannya sekali lagi saya katakan supaya manusia itu berbahagia. Amin. Amin. Jadi Tuhan ingin kita semua pada dasarnya berbahagia. Berbahagia karena Tuhan. Terlepas dari ada ujian cobaan itu yang bukan masalah. Kalau hati kita fokus kepada Tuhan, menghadapi ujian pun bisa tetap berbahagia. Amin. Ya. Nah, jadi di taman itu tentunya semua ya lengkap apa yang menjadi kebutuhan manusia. Ya. Di situ diciptakan 4 sungai, bukan laut ya. Supaya apa? Itu tadi, supaya manusia itu benar-benar berbahagia. Kalau sekarang kan setiap hotel sudah ada disediakan kolam, ya kan? Kalau di Taman Eden 4 sungai, dan salah satu sungai itu sumber batu-batu berharga, emas, ya. Dan disitulah manusia pertama itu ditempatkan dan diberi kedudukan sebagai pengusaha. Ya. Jadi langsung ada pekerjaannya, langsung jadi pengusaha. Kita dari nol susah jadi pengusaha. Ya. Nah, jadi itulah Tuhan menginginkan kita berbahagia. Dan karena mereka adalah pengusaha, mereka bebas makan semua pohon yang ada di taman itu. Hanya satu yang dilarang oleh Tuhan dimakan. Ya. Dan itu pun dilarang sebenarnya. Tujuannya tetap supaya manusia berbahagia. Karena di situ ketika dilarang, ancamannya kalau kamu memakannya pada hari kamu makannya kamu akan mati. Tuhan tidak menginginkan kematian itu. Tapi Tuhan menginginkan manusia itu hidup bahagia. Amen. Ya. Nah, jadi semua yang Tuhan telah ciptakan dan juga larangan Tuhan itu tujuannya supaya manusia bisa terus menikmati kebahagiaan. Tadi saya baca di Alkitab itu di HP karena isu koordinasinya berita tentang berbahagia. Berbahagialah. Kalau bahagia banyak, tapi yang dikatakan berbahagialah ada sekitar 80 kali dituliskan berbahagia. Ya. Maka pada dasarnya rancangan Tuhan atas hidup kita adalah hidup yang berbahagia. Amin. Tapi yang menjadi masalah, itu saya katakan tema kita malam hari ini, jangan serakah. Yang menjadi masalah adalah adanya keserakahan manusia itu, sehingga hanya satu yang dilarang Tuhan tadi dari sekian banyak pohon-pohon yang bebas dimakan buahnya, yang satu itu pun diambil juga. Itulah keserakahan manusia. Secari di Google lagi serakah. Ya. Menurut Wikipedia itu serakah berarti selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Ya, hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Loba, tamak, rakus, itulah serakah. Jadi meskipun sudah kaya, ia masih ingin juga mengambil harta orang lain, ya, korupsi di perusahaan, mencuri. Kalau serakah atau tamak menurut kita itu dikatakan kecenderungan negatif yang muncul ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hasrat, ya, memiliki yang berlebihan. Tadi semua buah pohon di taman itu dikatakan bebas kau makan buahnya. Hanya satu yang dilarang. Jadi kalau serakah ya juga dikatakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sepantasnya atau selayaknya. Dimana kita belajar selalu berpikir ketika keinginan kita itu ya hanya untuk memiliki sesuatu lebih dari yang sudah ada, bukan kebutuhannya, ya. Karena kebutuhan itulah keserakahan. Kalau keinginan itu
Mari kita belajar menguasai diri. Amin. Amin. Allah sudah membebaskan Adam dan Hawa untuk makan buah di taman itu, ya, namanya taman Eden. Pastinya di situ adalah buah-buah yang terbaik, ya, karena namanya taman itu bukan tanaman sembarangan lagi di situ. Karena biasanya itu kan taman-taman itu kan hiasan. Berarti semua tanaman-tanaman yang terbaik. Kalau taman bunga, ya bunga-bunga yang indah. Gak ada bunga kaktus di situ, atau bunga apa, cocor bebek, lidah buaya, apa lagi? Semua bunga-bunga yang indah, yang mahal, atau bonsai. Jadi di taman ini itu buah-buah pun pasti buah-buah yang pilihan. Saya cari di Google, ya kan, buah-buah yang bisa dimakan. Di Indonesia ada 222 jenis tumbuhan asli yang buahnya bisa dimakan. Itu masih di Indonesia, belum di dunia. Jadi kalau di Taman Eden, ya, oke lah kita katakan 200-an di Taman Eden. Kan nggak habis kayak yang 200 jenis pohon itu, jenis buah-buahan itu. Jadi bukan soal apa namanya, bukan soal banyaknya, ya, bukan soal banyaknya, ya, bukan soal cukup atau tidak cukup, tapi itu soal karakter yang tidak bisa menguasai diri. Inilah keserakahan. Ratusan, ya, tentunya buah pohon di Taman Eden, ya, berapa jenis dan dia bisa makan apa satu hari. Tapi satu aja yang dilarang oleh Tuhan, itu pun tidak bisa dikuasai. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5, serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Coba Kolose 3 ayat ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Iya. Jadi yang namanya hawa nafsu, ya, nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu sama dengan ketidaksetiaan, mendua hati, menduakan Tuhan. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Ya, karena Adam dan Hawa tidak setia kepada Tuhan, serakah. Dia lebih memilih mengikuti perkataan iblis, seperti kan menduakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan mereka, masa perkataan iblis yang diikuti? Hanya satu yang dilarang Tuhan, itu pula yang dimakan. Jadi awal kejatuhan manusia adalah akibat tidak setia kepada Tuhan atau serakah. Dan itu juga terjadi sampai sekarang. Tidak setia kepada Tuhan. Jadi tidak setia kepada Tuhan sama dengan serakah. Serakah berarti tidak setia kepada Tuhan. Itu bolak-balik. Kenapa orang beribadah? Kebanyakan karena serakah juga. Gak bisa ditinggalkan pekerjaan, oke lah yang di perusahaan, terkecuali lain. Tapi coba kalau pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa kita menghandle sendiri, ya, tapi tidak bisa kita tinggalkan untuk beribadah, berarti termasuk serakah. Kita ingin banyak berkat, padahal berkat kita dari Tuhan, ya kan? Contohnya Pak Amos usahanya kan, ya, seandainya berlanjut sampai malam, ya, kalau Tuhan tidak mencurahkan berkat dari atas, belum tentu ada, ya kan? Tapi sekalipun hanya beberapa jam satu hari bekerja, ya, tapi kalau Tuhan memberkati di dalam beberapa jam itu jam-jam berkualitas istilahnya, ya, Tuhan berikan berkat. Amin. Amin. Ya.
mari kita belajar jangan serakah. Amin. Amin. Mau katakan kiri kanan, jangan serakah. Jangan salah. Haleluya. Dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 23, serakah ini menajiskan orang katanya. Ya, ayat yang ke-20 lagi. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya. Jadi keserakahan itu juga menajiskan kita. Kenapa? Karena tadi saya katakan serakah itu menduakan Tuhan. Dan itu yang paling menjijikkan bagi Tuhan. Najis ya bagi Tuhan. Orang yang tidak setia, orang yang mendua hati kepada Tuhan. Nah, jadi mari kita belajar ya supaya kita ke depan ya tidak serakah dalam hal apapun yang baik ya, banyak segi serakah soal waktu, soal segalanya. Dan kalau kita tidak lepas dari sini ya, kalau dalam coba Mazmur 78 ayat 30, serakah atau kerakusan ini tidak bisa dipuaskan ya 30. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Iya. Susah atau ya sukar dipuaskan kalau orang yang serakah. Sudah ada ini, maunya ada itu. Ya, sudah ada mobil satu, maunya ada 2 mobil, 3 mobil. Coba kita lihat yang artis ya. Lagi ada yang kemarin yang lagi digusur itu. Ya, mobil ini siapa yang punya? Satu keluarga tadi bisa puluhan mobil. Padahal satu orang mungkin hanya bisa bawa satu, ya kan? Tapi itu ada keserakahan itu. Serakah. Kalau di sini katakan mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, salah satu yang menyebabkan kematian mereka itu karena diserahkan. Maka dari itu masih di mulutnya daging, ada lagi makan mentah, ditangkapi lagi. Dari situ mereka mati puluhan ribu. Serah, gak puas, ya, dan itu yang menyebabkan kematian mereka. Kalau dalam bilangan itu dikatakan orang-orang bajingan, ya, yang kemasukan nafsu rakus, baik soal uang, soal harta, ya. Nah, jadi mari kita ya, minta hikmatlah dari Tuhan, ya, bagaimana kita mengelola ya soal uang, harta kekayaan. Ya. Uang memang perlu kebutuhan, tapi jangan sampai cinta uang. Ya. Karena Allah katakan cinta akan uangnya akan segala kejahatan. Kita butuh itu. Tapi ketika memang ya Tuhan izinkan pas-pasan, ya mari kita puaskan diri kita, cukupkan dengan apa yang ada. Amin. Ya. Amsal 10:22 katakan berkat Tuhannya yang menjadikan kaya, ya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau Tuhan inginkan kita kaya, ya gampang aja bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, walau kita banting tulang, 7 to 7 dan lain sebagainya, istilah sekarang nggak tahu apa istilahnya, ya bisa aja banyak datang, tapi seperti dalam menghargai. Ketika dibawa pulang, aku menghembuskannya di tengah jalan. Jadi apa yang dia peroleh dengan susah payah nggak bisa dinikmati. Tapi kalau Tuhan memberkati, saya katakan tadi, ya mungkin kerja kita ya sangat terbatas, tapi kalau Tuhan memberkati, kasih
Sebabnya Yohanes Pembaptis katakan dalam Lukas pasal 3 ayat ke-8, ya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Coba bagian A-nya aja. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Iya. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi walau mungkin sudah mengaku orang Kristen, ya, bahkan pelayan Tuhan sekalipun, ya bisa aja masih terjerat dengan keserakahan. Ya. Bahkan sekarang banyak pendeta lagi di diomong di media sosial itu masalah kekayaannya, ya. Kenapa banyak muncul sekarang masalah tentang perpuluhan? Salah satunya kan karena mereka melihat gaya hidup pendeta yang kaya itu. Salah satunya, ya. Tapi salah satunya, ya, salah dua gitu. Yang cuma salah satunya, salah dua gitu. Ya. Nah, jadi kenapa? Itu juga termasuk keserakahan juga, ya, keserakahan. Jadi pertobatan yang benar itu bebas dari keserakahan, amin. Ya. Jadi walaupun pelayan Tuhan bisa aja tetap serakah. Serakah tadi mengambil yang bukan milik kita, ya, menginginkan yang bukan hak kita. Satu yang tadi dilarang Tuhan kan itu. Ya, kalau dari dilarang berarti milik Tuhan. Tapi itu pun diambil, ya, termasuk tadi masalah perpuluhan, ya. Malah pasal 3 karena itu kan milik Tuhan, ya. Tapi banyak orang nggak beres soal itu, termasuk juga pelayan Tuhan atau hamba Tuhan mengambil milik Tuhan. Itu kan keserakahan yang luar biasa. Kalau orang kan mengambil milik orang lain, ya kan, korupsi, ya. Tapi kalau mengambil milik Tuhan, ya, memang kalau orang serakah ini tidak pandang bulu lagi, ya kan. Kalau sudah serakah, ya, milik siapapun selagi bisa diambil, termasuk milik Tuhan, nggak peduli dia. Maka orang serakah, ya, saya katakan tadi, mungkin senang dia mendengar yang di medsos itu, yang mempersalahkan masalah perpuluhan. Gak perlu katanya di perjanjian di zaman sekarang. Baru-baru saya dengar juga wawancara seseorang dengan orang Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi mengatakan sampai sekarang mereka banyak perpuluhan, dan bukan cuma perpuluhan, mereka katanya banyak persembahan-persembahan yang dituntut. Kalau orang Yahudi sampai sekarang banyak persembahan yang harus mereka bayar, ya. Nah, jadi apa namanya? Marilah kita, ya, bebas dari sini, amin. Jangan lagi sudah umat Tuhan, ya, masih serakah. Mari kita sadari bahwa jangankan uang kita, harta kita. Kita sehat di sini karena Tuhan, pemberian Tuhan. Nyawa kita adalah pemberian Tuhan, amin. Masa satu kebutuhan yang Tuhan inginkan susah kita berikan, ya, jadi masalah keserakahan. Kalau kami dulu memang karena sudah mulai dari sekolah minggu diajar, ya, dari sekolah minggu sudah diajar banyak persepuluhan, jadi ya nggak masalah lagi. Walaupun ada banyak di medsos itu yang berkata lain-lain, ya, itu kata mereka. Kita ikut kebenaran firman Tuhan, amin. Ya. Milik Tuhan, ya, milik Tuhan, kita bayar, dan jangan negosiasi. Kalau dikatakan 1/10, ya 1/10. Memang ada juga yang menambah 2/10 katanya, nah itu terserah dia lah. Bukan soal nilainya, amin. Kalau bagi Tuhan kan bukan soal nilainya. Kalau mau dikasih 2/10, ya, dan itu bukan persepuluhan lagi, itu persembahan atau korban dan sebagainya. Ya, yang menginginkan ketaatan kita itu, ya. Tuhan bukan kekurangan uang, amin. Tapi Tuhan ingin mengajar kita jadi orang yang murah hati dan tidak kikir dan dan terutama tidak serakah, amin. Yang tidak serakah.
Jangan sampai milik Tuhan pun kita ambil, ya. Jangan berat memberikan atau membayar milik Tuhan. Sampai di Maria itu Tuhan katakan penipu. Masa penipu? Pelayan Tuhan tapi penipu, ya kan? Berat. Nah, jadi mengapa berat membayar kebutuhan? Ya karena biasanya ya, karena fokus kita langsung kepada diri sendiri, kebutuhan kita. Padahal firman Tuhan katakan mengutamakan kepentingan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengutamakan kebutuhan kita, ya nggak cukup. Apa untuk ini, untuk ini. Banyak kebutuhan kita. Ya. Kalau mengutamakan diri sendiri, tak akan bisa. Tapi kalau kita belajar mengutamakan Tuhan, ya, Tuhan nomor satu, pasti beres. Amin. Ya. Mengasihi Tuhan kan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dengan segenap segenap. Kalau di luar itu susah, karena sifat manusia kita ini, ya, serakah, karena sudah diturunkan dari Adam dan Hawa. Dosa Adam serakah. Maka kita langsung katakan pasal 3 ayat 15 itu silita, ya. Silita berkata untukku dan untukku. Kapan untuk orang lain? Kapan untuk Tuhan? Hanya untukku dan untukku, ya. Serakah. Nah, ini masih soal uang. Bagaimana dengan soal nyawa? Harta yang kita raih, kasih yang terbesar. Kalau soal uang atau hartanya kita susah, ya, pasti soal yang lain susah lagi, lebih susah lagi. Kalau padahal kita mengatakan anak Abraham. Kalau Abraham dia nggak peduli, nyawa pun diberikan. Tuhan katakan korbankanlah anakmu yang tunggal, Ishak. Dia dikorbankan. Dia bayar 1/10. Karena dia sadar semua yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan, termasuk Ishak anaknya, itu pemberian Tuhan. Maka di dalam imannya, sekalipun dia korbankan Ishak, dia beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Nah, jadi kalau Yohanes Pembaptis tadi katakan, ya, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam Lukas pasal 3, kita lihat dulu ayat yang ke-12 dan 13. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ya. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Iya. Nah, jadi supaya terbebas dari keserakahan ini, ya, pemungut cukai tadi katakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Karena dosa orang pemungut cukai ini kan itu. Ya. Mengapa mereka dibenci? Karena seringkali mereka menambah-nambah pajak supaya ada uang masuk, uang saku. Nah, jadi pertobatan yang benar itu atau buah yang dihasilkan, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Kalau sekian ya sekian, lebih dari situ, itulah tadi keserakahan. Bagaimana dengan pejabat? Ya, pejabat pun seperti itu. Pejabat atau prajurit, ya, apa kata Yohanes? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dan ini yang menjadi masalah. Banyak pejabat merasa tidak cukup, akhirnya korupsi. Padahal gajinya sudah tinggi, tapi tetap merasa tidak cukup. Itulah keserakahan tadi. Ya. Ini mari kita belajar supaya kita bersih dari keserakahan. Ya, intinya pelayan Tuhan tidak boleh serakah. Amin. Coba sama-sama katakan, pelayan Tuhan tidak boleh serakah. Amin semuanya. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8, coba kita lihat. Ini bukan perkataan saya. 1 Timotius 3
kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga di akhir haruslah orang terhormat, jangan bercakap indah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Itu kata firman Tuhan. Pelayan Tuhan jangan serakah. Amin. Lain puji Tuhan sampai firman Tuhan. Saudara kita semua bagi berdiri.